Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Iksani dengan NIM 2110301101153 dari Teknik Mesin kelas A untuk memenuhi mata kuliah mesin konferensi energi. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu electric fuel injection. Di sini ada anggota kelompok kami yang terlihat di layar. Nah, outline di sini adalah hal-hal yang kita bahas di sini adalah ada pengenalan sistem EV, komponen dan kinerjanya, jenis-jenisnya, dan kelebihan kekurangan sistem EV. Yang pertama, sistem EV itu adalah sebuah suplai bahan bakar yang dalam kerja dikontrol secara elektronik agar dapat dinilai campuran udara dan bahan bakar yang ideal sesuai kebutuhan kendaraannya, sehingga didapatkan daya motor yang optimal dengan pemakaian bahan bakar yang minimal serta mempunyai gas buang yang ramah lingkungan. Sini ada tujuan sistem EV yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakarnya dengan mencampurkan bahan bakar pada sistem secara homogen sehingga proses pembakaran yang lebih sempurna, serta akan menghasilkan kadar emisi gas buang yang rendah dengan performa mesin optimal. Yang selanjutnya ada prinsip kerja EV. Cara kerjanya yaitu dari ECU dialihkan melalui full injector terus ke arah globuk kita alihkan menuju high pressure full lineage, terus dialihkan mengarah ke high pressure pump. Dari high pressure pump bisa langsung ke full tank atau kita saring melalui full filter. Selanjutnya ada komponen dan kinerja sistem EV. Nah, di sini ada MAV sensor. Massa udara yang MAV sensor yaitu massa udara yang masuk ke dalam silinder melalui intake manifold diukur oleh sensor aliran udara atau air flow sensor, kemudian diinformasikan ke ECU. Yang kedua ada ECU menentukan jumlah bahan bakar yang masuk ke dalam silinder mesin dan disesuaikan dengan kondisi panas dan udara sekitar serta beban mesin. Ketiga ada injektor yaitu memompa full pump bertekanan tinggi ke injektor. ECU akan mengatur lamanya pembukaan injektor sehingga campuran bensin dan udara pada intake manifold terukur jumlahnya. Keempat ada combustion. Bensin dan udara yang bercampur di dalam intake manifold terus dimasukkan ke dalam silinder pada saat langkah isap, kemudian dibakar saat langkah kompresinya. Nah, di sini ada komponen dasar sistem EV. Yang pertama itu ada sistem bahan bakar. Komponen yang digunakan pada sistem bahan bakar diantaranya adalah tangki bahan bakar, pompa bahan bakar, saringan bahan bakar, pipa, regulator, dan injektor atau untuk menyemprotkan bahan bakar. Yang kedua ada electronic control. Electronic control terdiri dari ECU dan sensor-sensor yang saling terintegrasi untuk memastikan kepresisian perhitungan parameter untuk menghasilkan campuran udara dan bensin yang ideal. Yang ketiga ini ada air inlet untuk memastikan proses pembakaran campuran dengan mensuplai udara yang dibutuhkan oleh mesin ke ruang bahan bakar. Nah, di sini ada diagram sederhana dari sistem EV yang dari air ke air filter terus dialirkan melalui intake air quality sensor, terus ke arah air temperatur sensor, terus ke throttlet, terus ke air full mixture. Ya kira-kira segitu cara sederhana diagram sistem EV. Ini ada jenis-jenis sistem EV yaitu D-type dan L-type. Ya, D-type sendiri itu adalah pengukuran udara yang dihisap mesin menggunakan vakum sensor yang mendeteksi kevakuman di dalam intake manifold.
Alat sensor ini dikenal dengan sensor MAP yang sudah dijelaskan sebelumnya, atau manifold absolute pressure. Besar tingkatnya kevakuman yang terdapat pada intake manifold diinformasikan ke ECO untuk menentukan banyak sedikitnya BBM yang diinjeksikan melalui injektor. Contohnya pada mobil Toyota Avanza dan Daihatsu Terios yang menggunakan sistem EV Type D. Seterusnya ada L-Type. Nah, ini banyak dan sedikitnya. Sistem L-Type ini banyak dan sedikitnya udara yang masuk di ukuran menggunakan airflow meter. Informasi banyak sedikit udara yang melalui airflow meter ini diteruskan ke ECO untuk memberikan banyaknya suplai BBM yang akan diinjeksikan melalui injektor. Contoh-contoh mobilnya ada banyak, yaitu Toyota Soluna, Toyota Vios, Toyota Yaris, Toyota Kijang, dan Innova dan Corolla. Keunggulannya sistem EV. Yang pertama, bahan bakar lebih hemat karena bensin terpakai sesuai dengan jumlah kebutuhan ideal mesin. Kedua adalah akselerasinya lebih responsif karena pembakaran mesin berlangsung optimal. Yang ketiga adalah dilengkapi full code injector atau gambar mesin yang ada di dashboard mobil. Keempat, pembakaran lebih bersih, mesin bertenaga lebih awet dan emisi gas buang lebih rendah, lebih presisi karena disesuaikan kebutuhan mesin, karena terpengaruh oleh kondisi cuaca. Kekurangan sistem EV, yaitu perawatannya sangat spesifik dan kurangnya mekanik yang ada atau mekanik yang kurang ahli dalam bidang tersebut. Yang kedua adalah rentang terhadap air, karena banyaknya komponen kelistrikan. Yang ketiga adalah sensitif terhadap interferensi gelombang elektromagnetik akibat rumitnya wiring. Kesimpulan dari penjelasan yang sudah saya jelaskan dari pembahasan di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pada dasarnya masing-masing sensor EV mempunyai kegunaan yang berbeda yang diatur oleh ECO itu sendiri. ECO itu merupakan otak pada mesin-mesin itu, sehingga mesin dapat bekerja dengan sempurna. Pada dasarnya suatu penemuan itu akan terus dikembangkan agar menjadi penemuan yang baru. Tentu penemuan yang baru itu akan menghasilkan kenyamanan yang berbeda atau lebih. Pembahasan kali ini mencangkup yaitu sebuah bukti bahwa kemajuan teknologi sangatlah pesat, khususnya di dunia otomotif atau transportasi. Nah, ini adalah contoh gambar Toyota Avanza. Ini kayaknya Toyota apa lupa saya. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila mungkin ada penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.